Kenapa sujud ini 2 kali dalam setiap rakaat? Padahal semua rukun sekali. Semua rukun sekali. Baca Fatihah dalam 1 rakaat sekali. Ruku sekali. I'tidal sekali. Begitu. Duduk antara 2 sujud sekali. Kenapa tuh sholat itu sampai sujud 2 kali begitu dalam 1 rakaat? Karena begini saudara, sujud yang pertama dulu datuk kita Abul Bashar Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam nih dicipta oleh Allah, lalu kemudian dalam diri Nabi Adam ada Nur Muhammad, ada cahaya cikal bakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu dulu nih dititipin tuh cikal bakal Nabi tuh sama Nabi Adam alaihi salam. Begitu di punggungnya Nabi Adam, di punggungnya tuh cahaya Nabi Muhammad tuh ada di punggungnya, ada di punggungnya Nabi Adam. Jadi kemana Nabi Adam jalan itu dikawal, diikuti oleh malaikat. Kemana aja Nabi Adam, malaikat pada ikut. Karena ada Nur Muhammad, ada cahaya cikal bakal Nabi Muhammad. Nabi Adam bingung, ini kok saya kemana aja diikuti, ada apa ini? Dijawab, ini ada cahaya kekasihku Muhammad. Begitu cikal bakal di Nabi Adam. Nabi Adam minta ditaruh di depan biar dia lihat. Ganteng Nabi Adam, ganteng. Tapi tinggi Nabi Adam, 12 meter. Ya zaman dulu begitu orang. Tinggi loh. Lah bagaimana mau ngambil kelapa? Tangga enggak ada. Kalau saudara enak udah biar kata pendek nih. Ada yang ngambilin, ada inilah dia temennya siapa? Kagak ada temen, kagak ada ngapa. Tinggi. Nabi Adam tinggi. Tinggi. Airnya ditaruh di depan. Cahaya Nabi itu, Nur Muhammad itu cahaya Nabi, cikal bakal Nabi Muhammad. Malaikat diperintah sujud, gitu, sujud sama Nabi Adam, sujud. Itulah di Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Pada sujud malaikat. Kata Allah, malaikat sujud ke Adam. Bukan sujud nyembah Adam, menghadap kepada Adam. Nyembahnya mah Allah. Kayak kita sholat ngadep Ka'bah, bukan ngadep Ka'bah tuh nyembah
Beda menghadap sama menyembah. Beda apa sama? Beda. Menghadap Ka'bah, nyembahnya Allah. Ka'bah dan Nabi Adam sama-sama menghadap, nyembahnya mah Allah. Begitu. Dari dua Adam dan Ka'bah, satu perintah ini menghadap perintah Allah. Menghadap Adam malaikat perintah Allah, kita menghadap Ka'bah perintah Allah. Begitu. Allah perintahin ngadep. Maka kemudian disuruh sujud karena iblis tuh bareng mulu dengan malaikat. Iblis tuh kala itu bareng, ibadahnya luar biasa. Maka diperintahkan sujud kepada Adam. Malaikat sujud. Fasajadu, pada sujud. Aman Nabi Allah Adam alaihi salam pada sujud. Sujud. Pas sujud ngelihat iblis kagak sujud, illa iblis kagak mau, kagak sujud, nggak mau iblis. Sesudah dia sujud, malaikat tuh ngelihat iblis enggak sujud, terima kasih sama Allah. Terima kasih dikasih taufik untuk sujud. Wong iblis mah kagak dikasih kemampuan sujud. Malaikat dikasih kemampuan sama Allah sujud. Pas bangun dari sujud, iblis kagak sujud. Oh, enggak sombong malaikat, enggak. Sadar ini karunia Allah. Sujud nih, tadi sujud tuh dikasih taufik oleh Allah, karunia dari. Sementara ada makhluk namanya, habis baterainya. Sementara enggak ya, sementara ada makhluk tidak dikasih hidayah, dikasih taufik untuk sujud, maka sujud lagi, sekali lagi, sebagai wujud syukur. Ini ada nih, ada nih, sudah ada. Maka sujud lagi, sekali lagi, sebagai syukur. Syukur dikasih kekuatan untuk sujud. Sujud pertama perintah, sujud kedua terima, dua kali. Inilah sejarah mengapa dalam setiap rakaat ada dua kali sujud dalam sholat. Begitu, sujud dua kali. Di samping itu, dengan sujud dua kali itu lebih membuktikan ketawaduan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai isyarat manusia setinggi apapun derajatnya,
sebanyak apapun hartanya, kalau ama Allah kudu tunduk dia. Tidak boleh dia tidak tunduk ama Allah. Kenapa jidat? Ini nanti ke depan nih syarat-syarat sujud benar-benarnya. Kenapa jidat harus ditempelin? Begini, manusia beda dengan hewan. Kalau hewan, saudara, kalau mau makan, mulut nyamperin makanan. Hewan apa aja? Ayam antara pantat dan mulut, kalau makan tinggian mana? Tinggian mana? Pantat. Kambing antara pantatnya tuh kambing sama palanya, kalau makan tinggian mana? Pantat. Muanya. Hewan begitu. Pantat sama pala, tinggian pantat kalau makan. Kita tak boleh ama agama kayak hewan. Kita yang tinggian pantat kalau ngibadah. Kalau ibadah, kalau ibadah. Sujud pantat kita ama pala tinggian kalau ibadah. Kalau makan jangan. Nabi tidak pernah makan mulutnya nyamperin makanan. Enggak. Nabi kalau makan enggak pernah mulutnya nyamperin. Ini nasi di piring. Enggak ada Nabi makan. Palanya nyamperin makanan. Ada nggak yang makan sampai gitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Tuh. Enggak Nabi. Enggak nyamper makanan. Tangan yang nyamperin mulut. Nabi. Begitu. Enggak mulut yang nyamperin makanan. Ini bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Kedua, kalau Nabi nih, kalau Nabi enggak bakalan megang makanan, kalau kita modern megang sendok, kalau belum habis makanan di mulut. Nabi, kalau belum habis makanan di mulut, ini sendok enggak pernah dipegang. Ini makanan kalau kita enggak pakai sendok, enggak pernah nempel tangan di makanan. Kalau kita enggak, ini masih, ini udah siap aja. Ada enggak yang kayak begitu? Ini jauh tuntunan dari Nabi. Nabi enggak pernah, enggak rakus, enggak. Jadi kalau udah ditelan baru ngambil. Kalau kita yang ditelan lain, yang di sini lain, itu kita. Hah? Iya, lain lagi ya. Iya, kayak yang di sono. Itu kita. Jadi sujud buat Allah, jidat kita. Dan inilah paling dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah penelitian sampai akhirnya masuk Islam. Saya harus baca lagi kitabnya ini. Orang barat masalahnya, namanya lupa saya. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbihi fis salati wa wasajid.
Ketika ada satu hadis Nabi, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Ada apa ini? Begitu. Orang barat teliti. Orang barat mendemen. Omongan tuh ada riset. Sujud. Maka setelah dia kerjakan, diteliti kenapa sujud, masuk Islam. Tuh, begitu. Pala kita ini ada sel saraf banyak di pala nih, sel saraf 15 miliar lebih sel saraf yang ada di pala. Sel saraf tuh kabel kecil-kecil di pala kita 15 miliar. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Dikit. Supaya saudara faham, kalau ngomongin kurnia Allah dikit, enggak banyak, enggak 15 miliar, iya. Sebab satu aja nyangkut, gelarnya PA. Satu doang tuh, enggak usah sampai 100 mah. Satu aja nyangkut, gelarnya PA. Biar kata 15 miliar. Tuh begitu. Nah, darah ini tuh ada Pak Dokter sebetulnya bagian beliau tuh yang harus menyampaikan. Darah tuh enggak merah semua, enggak. Ada darah putih. Darah putih itu sel sarafnya paling halus. Darah putih itu sel sarafnya paling halus dibanding darah merah. Darah putih ini hendak bisa mengalir kalau jidatnya tidak ditempelin ke tanah. Darah putih dengan ditempelin tuh diteken, maka sel darah putih ngalir, dan itu enggak menyebabkan darah tinggi, enggak mendatangkan stroke. Stroke penyakit berat, segerobak aja berat, apalagi stroke. Iya, iya, jadi sel darah putih ini dengan kita tempelin ini jidat, kegencet itu mengalir, dan ini penting. Kalau saudara dulu-dulu pernah ikut tawakufan ke puncak lah menjelang Ramadan, udah kurang tidur, disuruh sholat tasbih, mana lama lagi sholatnya, lama, tapi kok badan sehat, karena memang sirkulasi darahnya cakep. Emang biar begitu maksudnya sholat tasbih itu, biar kata saudara capek, kurang tidur, tapi saudara peredaran darahnya lancar, sehat. Sebab kalau got-got tuh mampet, banjir. Mungkin karena kali juga makin menyempit, akhirnya harta banjir, kan begitu ya. Ini got mampet, teman. Itu kayak begitu. Maka gara-gara ini menemukan kenapa ada sujud, sel darah putih itu mengalir, syahadat, masuk Islam. Kalau kita mau udah ajaran Nabi kudu sujud, makanya kaki itu kudu dilipat. Ntar nih di depan ajarannya belum saya baca ini, nggak kebaca. Ini menekan, jadi urat itu darah ngalir. Sebetulnya nerangin ini mau Pak Dokter, jangan saya. Tapi memang begitulah ajaran Sayyiduna Muhammad SAW. Sehat orang sholat, sehat orang sholat. Jadi sujud
Jangan kaya matok kaya. Gitu, kurang tekan sel darahnya. Nanti di depan uraiannya ini kita baru nerangin wasabiha sujudun marrata ini. Sujud 2 kali. Kita kudu sujud.